Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat Isya, insyaallah dilanjutkan salat tarawih dan witir yang insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali dapat hadir bersama-sama, yaitu untuk melaksanakan salat Isya dan insyaallah dilanjutkan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita telah memasuki malam ke-28. Artinya kita sudah di penghujung bulan Ramadan 1447 Hijriah. Ketika di ujung ini Pak, ada dua perasaan. Ada yang berbahagia, ada yang sedih. Orang yang berbahagia itu karena ia telah melaksanakan suatu perjuangan. Artinya mereka akan tiba pada kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Mulai dengan persiapan-persiapan baju baru, cat rumah baru, ya, perabotan baru, toples baru, ya, serba baru, dan itu tidak dilarang selama tidak berlebih-lebihan, apalagi sampai ngutang, Pak. Habis lebaran bayar kredit, ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, lalu yang kedua itu ada yang merasa sedih, Pak. Kenapa merasa sedih? Karena dia tahu bahwasanya ibadah puasa ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Ini ladang kita untuk mencari pahala, Pak. Setiap kebaikan Allah ganti dengan ibadah atau pahala. Bapak Ibu hadir yang berbahagia, berbicara tentang berpuasa ini, setidaknya pada saat ini apa yang kita ambil dari hikmah ibadah puasa itu? Salah satunya puasa itu mengajarkan kita disiplin, Bapak Ibu. Kalau kita belajar dari ibadah puasa ini, insya Allah negara aman. Tidak ada pencurian, tidak ada korupsi. Disiplin, ya, kapan waktu makan dan kapan waktu berhenti. Semuanya ada batasannya. Dan puasa ini juga kata Allah, puasa itu adalah ibadah spesial. Kata Allah dalam hadis qudsinya bahwasanya setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri akan membalasnya sesuai dengan kehendakku. Jadi puasa itu mengajarkan kita disiplin, Pak. Kapan waktu makan dan waktu berhenti. Bahkan yang halal pun kalau belum waktunya haram. Tempe halal, tapi nanti nunggu maghrib. Pempek halal, tapi nanti ya nunggu maghrib. Kolak itu halal, tapi nanti nunggu maghrib. Istri itu halal, tapi nanti ya nunggu habis tarawih, Pak. Nggak usah habis maghrib, malah mendikit ngapa sih? Bapak Ibu yang kami hormati, lalu yang kedua, puasa itu mengajarkan kita sabar, Pak. Sabar. Karena puasa ini, Pak, terus terang, Pak, mudah sekali kita terpancing amarah.
Perut yang kosong itu mudah sekali kita terpancing amarah. Banyak kejahatan itu karena perut. Orang yang coba yang kita tangkap itu, ngapo kamu maling? Pak, kami nak susu di rumah, anak aku kelaparan. Jadi urusannya apa? Perut. Jadi puasa itu mengajarkan kita untuk sabar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Karena sebagai orang beriman, tentunya kita itu tidak luput dari ujian, Pak. Makanya itu ada hubungannya dengan kesabaran. Semua yang akan diuji. Jangankan kita, ya, semua akan diuji. Ahasiban nas ayakulu wahum la yaftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja mengaku saya beriman, sedangkan mereka belum diuji? Semua akan diuji. Jangankan kita manusia biasa, nabi dan rasul pun tak luput diuji, Bapak Ibu. Ada nabi yang diuji dengan anaknya. Siapa itu, Pak? Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menyeru pada umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Ya, membuat kapal. Dikumpulkannya umat yang ada, diperintahkannya untuk membuat kapal, Pak. Sejalan dengan waktu berlalu, kapal pun hampir selesai, Pak. Tapi ujian belum selesai, Pak. Timbul fitnah-fitnah. Jadi kapal yang sudah dibuat itu dibuangi kotoran, Pak. Dimesinginya, Pak, kapal itu. Jadi wong sekampung itu setiap hari buang kotoran di kapal itu, Pak. Suatu ketika ada wong yang buta, Pak. Lah buta, lah nak jahat pula, Pak. Sudah buta masih nak mesing di situ, Pak. Jadi dia nak buang kotoran di kapal Nabi Nuh. Suatu musibah dia kepleset, Pak. Keplesetlah Bapak itu, nyeburlah di kotoran itu, Pak. Tapi dengan seizin Allah, dengan dia kecebur itu, matanya melek, Pak. Yang selamunya buta melek matanya. Nah, jadi senang bukan main dia, Pak. Balik dia ke kampung. Jadi ketemu, kau Pak bisa ngomong ya? Bisa nyingok ya? Iya. Ngapo? Aku ngambek kotoran di kapal Nabi Nuh. Jadi berbondong-bondong warga itu pun yang selama ini mereka buang kotoran di kapalnya Nabi Nuh, ya, akhirnya diambil lagi, Pak, karena katanya itu jadi obat. Jadi diambil lagi kotoran sampailah bersihlah kapal Nabi Nuh itu. Sejalan waktu tibalah azab dari Allah Subhanahu wa taala, mulai banjir bandang. Ya, mulai banjir terus tinggi. Nabi Nuh melihat anaknya Kan'an. Katanya, "Nak, ayah nak sini, ikut papa nak. Nanti kamu tenggelam." Apa katanya anaknya? "Tidak apa, aku nanti ke atas bukit," katanya, ya. Lalu seiring waktu terus air naik dan menenggelamkan segala apa yang ada di bumi, termasuk bukit yang dinaiki oleh Kan'an itu. Akhirnya Kan'an pun musnah bersama orang-orang yang musyrik. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu ada nabi yang diuji dengan istrinya, Pak. Siapa itu? Nabi Lut, ya, Nabi Lut. Nabi Lut ini istrinya itu aneh, Pak. Ya, kaum Nabi Lut itu aneh. Menyukai sesama jenis, Pak. Homo, ya, menyukai sesama jenis. Jadi perempuan senang sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Jadi lanang sama lanang, betina sama betina. Jadi pedang lawan pedang, ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada juga nabi yang diuji dengan pamannya, Pak, yaitu baginda Rasulullah SAW. Diuji oleh pamannya, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok dan abu-abu yang lainnya, ya. Diuji dengan sampai Allah abadikan dalam surat Al-Lahab, saking bengisnya Abu Lahab itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setidaknya kami menyimpulkan ibadah puasa ini dalam kitab Ulumuddin, menurut Imam Ghazali menjelaskan bahasanya ibadah puasa ini menjadi 3 tingkatan. I'lam annas sauma salah satu darajat. Jadi ketahui oleh kamu bahwasanya ibadah puasa ini terdiri dari 3 tingkatan. Saumul umum, saumul khusus, saumul khususul khusus. Jadi yang pertama saumul umum atau puasa umum, puasa awam. Seperti apa sih puasa itu? Puasa umum itu ialah
orang yang puasanya hanya untuk menggugurkan kewajibannya Bapak Ibu. Dia hanya tidak makan dan minum dan juga menahan hawa nafsunya. Selebihnya masih galak, ngomong masih galak, dengar bisik-bisik tetangga masih galak, ya. Matanya masih galak lihat-lihat yang indah-indah, ya. Tangannya masih galak ngambil yang bukan haknya, kakinya masih melangkah kepada tempat maksiat. Ini puasa umum. Lalu yang kedua, puasa khusus, saumul khusus atau puasa khusus. Nah, puasa khususnya ada mulai peningkatan Bapak Ibu. Kalau puasa umum itu tidak makan dan minum dan menahan hawa nafsunya, puasa khusus ini mulai dia Pak, mulutnya dijagonyo, matanya dijagonyo, telingonya dijagonyo, tangannya dijagonyo, kakinya, pokoknya anggota tubuhnya dijago. Tidak hanya makan dan minum tidak dilakukannya, tetapi anggota tubuhnya pun dijaganya. Lalu yang ketiga, khusus wal khusus, yaitu khusus bin khusus atau super khusus. Nah ini Bu, sudah main hati Pak. Bagaimana dia telah menjaga hatinya untuk tidak terlena akan dunia, tetapi ia tautkan dirinya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.